Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu mengejutkan, sesuatu yang akan segera terungkap. Oke Leo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Leo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Eight of Shells. Kartu kedua. Di sini ada a Six of Feathers. Kartu ketiga. Di sini kita punya a Five of Crystals. Kartu keempat. Di sini ada Shaman. Oke, kartu kelima. Di sini kita punya Six of Shells. Dan kartu yang keenam, di sini ada Knight of Acorns. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Four of Acorns. Oke ya. Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Mengejutkan, sesuatu yang akan segera terungkap. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Four Acorns. Nah, ini menggambarkan sebuah situasi dan keadaan di mana sedikit demi sedikit menjadi lebih baik. Di mana lingkunganmu menjadi lebih nyaman. Komunitinya yang ada di sekitarmu menjadi lebih positif, menjadi lebih bisa saling tolong-menolong dan saling menghargai. Dan sehingga kamu akan semakin comfort, nyaman, percaya diri, ya, dan semakin bisa menemukan ide dan gagasan terbaik untuk benar-benar memajukan dan meningkatkan kembali kegiatan-kegiatan yang selama ini hancur dan hampir tersungkur yang terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, nah dikarenakan akhir-akhir ini kamu mengungkap kebenaran bahwa telah terbongkarnya kebohongan demi kebohongan, pengkhianatan, manipulasi, pemanfaatan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang toksik yang ada pada kegiatanmu maupun yang ada pada hubungan-hubungan yang kamu jalani saat ini. Hubungan pertemanan, persahabatan, hubungan kerjasama, hubungan kegiatan, ataupun hubunganmu dengan pasanganmu saat ini. Jadi setelah kebusukan mereka terbongkar, kebohongan mereka terbongkar, perbuatan buruk mereka terungkap. Dan hal inilah yang menyebabkan banyak kerugian pada kegiatanmu. Dan bukan untuk dirimu saja, bahkan untuk mereka-mereka yang tidak melakukan kesalahan juga kena imbasnya. Tetapi pada akhirnya mereka malu sendiri. Mereka nggak punya muka di depan hadapan kamu dan orang-orang lainnya. Sehingga mereka memutuskan untuk hengkang, untuk pergi, ya, untuk menghilang. Walaupun mereka telah banyak membawa hal-hal baik, hal-hal penting pada kehidupanmu dan orang-orang lainnya. Tetapi ada poin pentingnya di sana. Lingkunganmu, ya, yang tertinggal hanyalah orang-orang yang positif, orang-orang yang baik. Makanya apa yang hilang, apa yang pergi, kalian relakan. Kamu relakan. Dan bisa didapatkan kembali. Nah, dengan community yang jauh lebih baik, lingkungan yang jauh lebih sehat, bukan tidak mungkin kegiatan-kegiatanmu akan kembali maju dan berkembang. Ya, dan di dalam hubunganmu yang kamu jalani saat ini, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, begitu ya, hubungan kerjasama, ya, hubungan kamu dengan tetangga. Jadi ada beberapa orang yang selalu berkhianat, memiliki muka dua. Di depan kamu lain, di belakang kamu lain ceritanya.
Mereka ceritain keburukanmu, mereka ceritain kebohongan demi kebohongan tentang dirimu. Dan pada suatu hari, akhirnya kebohongan mereka terbongkar. Cerita buruk tentang kamu nggak terbukti, nggak jelas kebenarannya. Sehingga mereka malu dan nggak punya muka, akhirnya kabur, akhirnya pergi dan menghilang. Dan yang tersisa hanyalah teman, sahabat, rekan, partner yang benar-benar bisa saling menghargai, saling support, saling dukung, dan tidak saling menjatuhkan. Dan hal inilah yang terus membuat kamu comfort, nyaman, aman, percaya diri di dalam melakukan hal-hal yang terbaik dan untuk bertujuan meningkatkan dan membangun kembali hal-hal yang telah hancur dan rusak pada kegiatan-kegiatanmu. Ya, di dalam hubungan asmara juga untuk beberapa dari kamu ya. Terbukti pasanganmu berkhianat. Terbukti dia menghadirkan orang ketiga. Terbukti dia mencari pelarian setelah kamu terpuruk, setelah kamu hancur, bahkan kehidupanmu mundur. Tetapi hal ini bisa kamu terima, bisa kamu relakan. Karena apa? Karena kamu cukup tahu, kamu tahu. Berarti sampai sebatas inilah perasaannya terhadap kamu. Berarti dia nggak memiliki cinta yang lebih baik lagi untuk dirimu. Di saat kamu senang, dia dekat. Di saat kamu terpuruk, dia pergi. Makanya kamu relakan dan ikhlaskan. Dan bukan tidak mungkin suatu hari nanti, di saat kamu semakin jaya, semakin sukses, dan pesonamu kembali bersinar, bukan tidak mungkin kamu akan dapatkan ganti seseorang yang jauh lebih baik daripada dia saat ini. Oke, jadi itulah beberapa kebenaran-kebenaran yang terungkap. Ya, meskipun sulit, meskipun pahit, tetapi itulah kebenaran yang harus kamu terima. Tetapi dengan begitu kamu bisa menjadi yang terbaik, mendapatkan lingkungan yang baik, orang-orang yang tepat, dan ada kemajuan dan peningkatan yang bisa kamu usahakan kembali pada kegiatan-kegiatanmu. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Eight of Sales. Nah, akhirnya kamu akan semakin optimis ya, untuk meninggalkan masa lalu dan untuk menuju masa depan yang jauh lebih baik lagi. Ya, di mana pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di kepalamu itu sudah terjawab. Ya, di mana kesalahannya, di mana kemundurannya, siapa yang melakukan ini, siapa yang melakukan ini, akhirnya semua terbongkar. Dan kebusukan-kebusukan ini akhirnya pergi dari dalam kehidupanmu. Dan dari situ kamu bisa menata kembali, memperbaiki kembali. Jadi setiap hari kamu akan semakin optimis, semakin bersemangat di dalam menata ulang. Karena apa? Karena apa yang hilang dari dalam hidup kita wajar. Karena itu sebuah titipan. Titipan bisa diambil kapan saja oleh Sang Pencipta. Tetapi bagaimana caranya kita berusaha, berdedikasi untuk mendapatkannya kembali, bahkan yang jauh lebih baik daripada apa yang pergi, daripada apa yang hilang. Bukan hanya untuk kegiatan, untuk hubungan-hubungan juga begitu. Teman, sahabat, pasangan yang pergi, yang hilang, tentunya akan kita temukan kembali, akan bisa kita dapatkan kembali orang-orang yang jauh lebih baik lagi. Dengan kita terus berbuat baik, dengan kita terus tidak melakukan dan merugikan orang lain, maka kita akan temukan orang-orang yang hebat dan positif untuk hidup kita. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Feathers. Nah, jadi inilah kemenangan dan kesuksesan. Kenapa? Karena kamu mampu bertransisi. Ya, ada transition yang baik dari sebelumnya susah, sulit, mulai membaik dan semakin baik. Oke, jadi kamu setelah lewati begitu banyak rintangan, cobaan, permasalahan, akhirnya membuat kamu semakin tegar, semakin kuat. Ya, kamu menemukan kembali di dalam dirimu, ya, jati dirimu yang sesungguhnya, kualitas dirimu yang sebenarnya, sehingga kamu bisa membuktikan kamu yang terbaik. Memberikan yang terbaik pada kegiatanmu, serta memperlakukan orang-orang dengan sangat baik. Sehingga dengan begitu, lingkungan orang-orang sekitar juga melakukan hal yang sama.
maka majulah kegiatan tersebut, majulah kerjasama tersebut, karena semuanya mulai memberi impact, memberi dampak positif masing-masingnya. Oke, makanya kemenangan dan kesuksesan sepertinya akan segera terjadi, akan segera kamu dapatkan di dalam kehidupanmu kembali. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Crystals. Nah, jadi inilah harapan, inilah impian yang selama ini sulit kamu dapatkan dan akhirnya terwujud. Karena apa? Karena ada keyakinan yang kuat di dalam dirimu. Ya, penderitaan, kesengsaraan, kekecewaan, keterpurukan, semua itu hanyalah proses untuk mengangkat kualitasmu, untuk mengangkat derajatmu. Dan dengan keyakinan yang kuat inilah akhirnya kamu mampu bongkar, ungkap kebenaran-kebenaran yang ternyata membuat beberapa banyak kemunduran di dalam kehidupanmu. Dan setelah itu kamu mampu prepare, memperbaiki, menata kembali. Makanya inilah yang membawa harapan dan impian semakin terlihat jelas untuk kamu dapatkan kembali di dalam hidupmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini ada Shaman. Oke, ini adalah spiritual power ya. Nah, jadi kamu memiliki sisi spiritual yang semakin oke. Memiliki ikatan spiritual dengan Sang Pencipta, dengan orang sekitar, itu menjadi semakin kokoh. Karena apa? Karena kamu tahu dan sadar, apapun yang kamu jalani, apapun yang kamu lewati, tentunya ada restu dari Sang Pencipta. Makanya kamu selalu keluh kesahkan, gantungkan harapan, ceritakan apa yang kamu rasakan hanya kepada Sang Penciptamu, lewat jalur langit. Dan dengan begitu kamu akan dapat pencerahan, dapat ketenangan, dapat solusi-solusi yang baik dengan tenangnya dan leganya pemikiranmu. Dan tentunya ada ikatan spiritual yang kental antara kamu dan orang-orang sekitar, yaitu kamu selalu ingin berbuat baik, ingin selalu berguna, ingin selalu bermanfaat bagi mereka. Sehingga mereka sangat memiliki keterikatan batin dengan dirimu. Mereka tentu ingin membalas kebaikan-kebaikanmu. Bahkan mereka ingin melakukan hal yang jauh lebih baik lagi dari apa yang pernah kamu lakukan. Nah, inilah yang menggambarkan spiritual power. Jadi tanpa kamu sadari, ya, alam bawah sadarmu telah membawamu ke arah yang lebih baik karena kamu selalu dekat dan percaya pada Sang Penciptamu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Shells. Nah, jadi ini mungkin sebuah lukisan, sebuah gambaran masa lalu. Oke, jadi masa lalu yang menyenangkan, menyedihkan, ya, situasi yang sulit, situasi yang bahagia, tentunya akan membuat kamu semakin sentimental, semakin mampu merasakan, semakin mampu mengambil hikmah dan pelajaran terbaik dari apapun yang kamu lewati selama ini. Oke, sehingga kamu mampu menjadikan masa lalumu sebagai sebuah pegangan, sebagai sebuah cermin. Jika kamu salah dalam melangkah, jika kamu salah dalam pengambilan keputusan. Sehingga inilah yang mampu kamu terus menjadi lebih maju, menjadi lebih berkembang, menjadi lebih mampu menentukan strategi dan langkah terbaik ke depannya. Karena kamu memiliki pengalaman dan pelajaran yang berharga dari setiap keadaan yang lalu yang pernah kamu lewati. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Knight of Acorns. Nah, jadi ini adalah semangat. Oke, ini adalah tujuan. Dan ini adalah yang menggambarkan aksi nyata. Di mana ada energi positif yang semakin besar, di mana kamu telah mampu melihat dan menatap masa depan dengan jelas dan mampu melakukan hal-hal yang terbaik saat ini, ditambah ada dukungan dari lingkungan, dukungan dari teman, dari partner, dari sahabat, sehingga akan membuat kamu semakin mampu melakukan hal-hal yang terbaik demi terwujudnya kembali apa-apa yang hilang, demi tercapainya kembali impian dan harapan yang mungkin selama ini sulit kamu dapatkan.
Dan akhirnya semuanya bisa kamu wujudkan satu persatu. Oke, nah dengan kamu mampu menemukan terus semangat, terus optimisme, ya, bukan tidak mungkin kesuksesan, kesejahteraan akan hadir ke dalam hidupmu dan orang-orang yang kamu sayangi. Dan dengan begitu, kamu akan menjadi semakin mempesona, semakin memiliki aura positif di dalam dirimu. Karena terbukti kamu mampu mengangkat derajat hidupmu dan orang-orang yang kamu sayangi. Nah, inilah mungkin yang menjadi salah satu faktor kamu akan menemukan dan mendapatkan seseorang yang terbaik, yang nantinya terkoneksi dan mampu mencintai serta menghargaimu lebih baik daripada orang yang khianatin kamu saat ini. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Leo sahabatku, dan semoga temanku Leo benar-benar akan mampu menjadi versi terbaikmu, membawa kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu lagi, serta membangun hubungan-hubungan yang lebih nyaman, yang lebih baik, ada dampak positif untuk satu sama lainnya. Ya, setelah kebenaran yang terungkap, setelah kebohongan, pengkhianatan, manipulasi yang terbongkar. Tetapi dengan begitu kamu mendapatkan pelajaran yang penting di sana. Maka kesuksesan dan kebahagiaan bukanlah hal yang mustahil akan kamu dapatkan kembali di dalam hidupmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.